Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini podcast Pak Materi kedatangan seorang tamu yang tidak lain, tamu ini adalah seorang anak muda yang memiliki keinginan dan juga tujuan yang sangat mulia sekali, yaitu ingin mengubah desa dan juga kampungnya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membincang tentang anak muda yang bernama Andri Junaidi SE. Beliau tidak lain akan mencalonkan diri atau bakal calon ya, karena belum pendaftaran, menjadi kepala Desa Sukadalam, Kecamatan Waringin Kunung, Kabupaten Serang. Kita sapa terlebih dahulu tamu kita pada malam hari ini. Bagaimana Pak Andri, sehat? Alhamdulillah Pak Rahel, gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat juga ya. Sangat luar biasa, ini calon kepala desa, bakal calon kepala desa milenial. Lebih akrabnya sering dipanggil dengan Bro Andri. Lebih akrab dipanggil dengan Bro Andri. Baik, kita coba terlebih dahulu minta ya perkenalan terlebih dahulu, latar belakang dari Bro Andri ini ya. Masih muda, kemudian memiliki tujuan ingin mengubah desa dan kampungnya. Silakan Pak, perkenalan dulu Mas Bro. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Pak Rahel dan selamat malam Rahel. Oke. Karena memang perlu kita sapa juga Pak. Iya. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Rahel ya. Di sini saya juga perlu meluruskan tadi Pak Rahel. Silakan. Masalah nama itu bukan Andri Junaidi. Tapi Juni. Oh, karena Andri Juniadi. Andri Juniadi. Karena memang lahirnya bulan Juni. Oh, luar biasa ya. Salah satunya latar belakang nama tuh itu ya, Railover ya. Lanjut Pak Andri. Oke. Lanjut. Alhamdulillah ya Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan khususnya untuk warga Sukadalam dan umumnya buat Rahel lovers dimanapun berada gitu Pak ya. Iya. Nama Andri Juniadi, mungkin lebih akrab dipanggil Bro ya, karena lebih milenial gitu Pak. Untuk status pun masih jomblo. Wah. Jangan terlalu ke dalam lah Pak. Iya. Bercanda itu ya, iklan ya. Baik. Lanjut Bro Andri. Nama Andri Juniadi ya, lebih dipanggil Bro Andri. Saya anak pertama dari 4 bersaudara Pak. Yeah. Kebetulan perlu sahabat Rahel lovers ya, ketahui juga kita sama Pak Rahel itu satu kampung Pak ya. Satu kampung gitu tuh. Dari kampung Bojong kelahiran kita. Saya anak pertama dari 4 bersaudara. Usia saya 27, ntar bulan Juni besok 28 Pak. 28. Pendidikan terakhir S1 Ekonomi Pak. S1 Ekonomi, luar biasa ya. Itu perkenalan singkat tentang Bro Andri. Baik Rahel lovers, pertanyaan pertama sudah saya ajukan ke Bro Andri. Nah, sekarang kita akan coba tanya Bro Andri ini. Karena walau bagaimanapun juga kita tahu bahwa anak muda itu relatif tidak mau ngurusin banyak orang. Nah, sementara Bro Andri sendiri berani-beraninya mau ikut terjun mencalonkan diri jadi kepala desa. Pertanyaan untuk Bro Andri adalah, sebenarnya Anda mempunyai tujuan apa ketika Anda mencalonkan diri sebagai kepala desa? Artinya begini Pak ya, mungkin memang yang pertama panggilan hati nurani Pak ya. Iya. Karena khairun nas anfahum linnas. Artinya sebaik-baiknya manusia bermanfaat buat manusia lainnya. Kalau memang ada kesalahan dikoreksi juga Pak ya. Tenang, nggak apa-apa, tenang ya. Artinya memang saya pribadi melihat potensi di Sukadalam ini sangat luar biasa Pak ya. Sangat luar biasa. SDM maupun SDA-nya gitu Pak ya. Yang kedua, seorang kepala desa tentunya harus mencoba mengadministrasikan dengan baik gitu Pak ya, tentang pemerintahan desa gitu Pak. Artinya bisa juga misalkan melakukan pembangunan ekonomi yang nanti ketika nanti Anda jika diijabah nanti jadi gitu ya. Bisa dilanjutkan lagi. Selain urusan ekonomi, pemberdayaan pemuda, masyarakat bagaimana yang lain? Artinya memang saat ini sih memang permasalahannya yaitu Pak, artinya pemanfaatan potensi-potensi yang ada ini kurang begitu dimanfaatkan dengan baik gitu. Dengan baik artinya ya SDM saya rasa di Sukadalam sangat luar biasa. Mungkin lamun ning waring ini mah kun pa ya. Artinya
wong suka dalam kok je. Sing sarjana bega wake je. Oh gitu ya. Cuman yang ada di pikiran mereka ku urung ana tempat enggo wadah belum Oh, ada. belum ada. Artinya Andi tuh ibaratnya mah pengen jadi komputer ya gitu. Oh gitu Pak. ya. Saya- Artinya Bro Andri sendiri jika suatu saat nanti diberikan jodoh atau terpilih nanti seluruh potensi Desa Sukadalam baik pemuda dan orang tuanya mudah-mudahan bisa Nah, terfasilitasi. seperti itu, Pak. Seperti itu. Seperti itu. Luar biasa sekali ya, Rai Lovers ya. Anak muda yang saat ini berada di kursi panas podcast Rahmat Heldi HS ini sudah membincang tentang desa. Nah pertanyaannya banyak anak muda yang tidak mau ngurusin desa, tapi beliau mau ngurusin ya. Mudah-mudahan ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, Bro Andri. Kan tentu memilih calon kepala desa itu kan perlu banyak dukungan masyarakat Ya, kan. betul sekali. Perlu banyak dukungan masyarakat, sosialisasi, kemudian juga ya hal-hal yang kemudian bisa meningkatkan elektabilitas pemilihan ya. Betul. Pertanyaan saya sejauh ini Anda terkait dengan masyarakat, tanggapan Anda seperti apa? Apakah banyak dukungan atau barangkali juga banyak masukan-masukan agar Anda bisa mencalonkan seperti itu? Ya, artinya gini Pak ya. Perlu Andri sadari juga ya. Artinya dalam hal ini mungkin pro dan kontra sudah pasti Pak ya. Banyak yang mohon maaf Pak ya. Artinya isu-isu yang tidak baik pun kadang digaungkan Oh gitu. Iya, tapi di iya. sini walaupun Andri masih muda tapi mencoba untuk lebih dewasa menyikapinya gitu Pak ya. Iya, iya. Karena pada dasarnya Andri berprinsip gini Pak ya. Presiden Amerika yang ke-16 Pak ya. Abraham Lincoln gitu. iya, Abraham Lincoln pernah mengatakan seperti ini. Karakter seseorang akan teruji bila seseorang itu diberikan kekuasaan. Oh luar biasa. Artinya kalau memang saat ini masyarakat Mantap. masih menilai Andri yang mungkin melihatnya yang dari segi yang kurang baiknya mungkin Iya, Pak ya. iya. Karena kembali ke senang atau tidak senangnya Senang, iya, gitu. iya. Tapi Andri mencoba untuk menjelaskan masyarakat apa sih tujuan dari Andri mencalonkan diri menjadi kepala desa Desa. Sukadalam. Luar biasa ya, Rahmat Heldi HS, Rahel Lovers dimanapun Anda berada ya. Pemikiran dan tanggapannya cukup luas, tetapi mudah-mudahan tadi sudah dikutip ya bahwa semua kalau akan terlihat kalau semuanya diberikan kekuasaan, apakah menjadi baik ataukah menjadi tidak baik. Tadi kutipannya adalah Presiden Amerika Serikat ke-16 Abraham Lincoln. Baik, Rahel Lovers, pertanyaan dari segmen pertama sudah usai kita berikan kepada Bro Andri dan kita masuk kepada segmen kedua. Bro Andri, tentu saja ketika Anda memiliki niat untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, ada hal-hal yang barangkali perlu saya tanyakan kepada Anda. Kira-kira upaya apa dan ikhtiar apa yang sudah Anda lakukan untuk menarik simpatik atau menggait masyarakat? Apa yang sudah Anda lakukan? Ya, alhamdulillah Pak ya. Untuk saat ini kan Andri memang bergerak itu bukan 1-2 tahun ini Pak ya. Dan semenjak tahun 2016 pun Andri sudah mulai bergerak gitu, bersilaturahmi dengan warga. Karena memang kan selain karena Andri pengen mencalonkan diri sebagai kepala desa, memang kan sudah diwajibkan Pak ya bersilaturahmi Pak ya. Silaturahmi, Jadi enda berkah kalau Pak ya. Luar biasa ya. Terus Andri hadirlah di tengah-tengah masyarakat gitu Pak, seperti ada acara gotong royong, Andri di situ hadirlah. Artinya memang untuk pengenalan diri Pak ya gitu. Iya. Jadi sebenarnya upaya itu secara tidak langsung pun sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Dan itu kemudian juga menimbulkan rasa simpati, kemudian juga menambah nilai-nilai positif di tengah masyarakat. Iya, artinya kalaupun memang di saat Andri bersilaturahmi ke warga ataupun Andri ikut kegiatan gotong royong, artinya kalaupun mereka bersimpati, Andri rasa itu suatu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bonus berkat Andri bersilaturahmi sehingga mereka bersimpati pada Andri. Andri anggap itu bonus Pak. Karena kalau memang tujuan Andri silaturahmi itu hanya untuk menggait massa, maka tanda kutip
kurang itu juga. Pak, Artinya gitu. bahwa secara tidak langsung pun silaturahim masyarakat, membantu masyarakat menjadi hal yang biasa. Ah. Terlepas nanti jadi dan tidak jadi ya itu gitu Pak. Sangat luar biasa sekali ya Rail Lovers ya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan kepala desa tetapi juga untuk kebaikan umat manusia ya. Gitu, Pak. Luar biasa. Baik, kita ke segmen 2, pertanyaan nomor 2, Bro Andri. Tentu ketika Anda mungkin silaturahim, kemudian juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat, karena memang bagaimanapun juga harus diketahui dan dikenal, Ya. kan tentu banyak kendala-kendala nih Bro Andri yang dihadapi untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala desa. Hal yang urgent, yang berat dalam konteks kendala bakal calon ini apa sih kira-kira? Karena tentu kan tidak mudah. Iya benar Pak. Artinya Anda juga menyadari Pak ya, karena memang kodratnya manusia kan punya kelebihan dan kekurangan Pak ya. Iya. Dalam hal ini mungkin orang tuh melihatnya kekurangan kita Pak gitu. Artinya ketika kita melakukan 9 yang kita perbuat baik, ketika saya melakukan satu kesalahan, maka orang akan melihat satu kesalahan itu Pak. Dan itu dianggap menyeluruh. Dan kesalahannya. dianggap menyeluruh gitu Pak. Iya. Makanya Luar biasa. makanya Andri juga pesan juga kepada para bakal calon lainnya. Artinya di sini kita cukup adu ide, gagasan saja lah Pak. Artinya kalau berbicara kekurangan mungkin semuanya memiliki kekurangan. Tetapi Bro Andri, perlu saya sampaikan juga, kalau orang tua sendiri bagaimana? Mendukung? Alhamdulillah Pak ya. Perlu Andri sampaikan di sini juga Pak ya. Artinya untuk saat ini kan berkembang di masyarakat kalau memang Andri itu ada paksaan dari orang tua suruh mencalonkan kepala desa Pak ya. Akan tetap sebenarnya ada paksaan itu? sebenarnya tidak ada Pak. Akan tetapi ketika seorang anak mempunyai niat ya Pak ya. Tentunya niat yang baik Pak ya. Ya orang tua ketika diminta izin ya tentunya kalau emang niatnya baik ya mendoakan dan mendukung Pak. Sudah kayaknya hal yang biasa lah gitu Pak. Artinya kalau dipaksa atau apa enggak sih Pak. Artinya Enggak, ya. tapi orang tua mendukung lah dengan berangkat murni dari hati nurani. hati nurani. Karena ada keinginan merubah desa dan gitu, kampung. Pak. Hati nurani Pak. Artinya tetap Andri walaupun punya hati nurani, Andri minta restu kepada kedua orang tua. Alhamdulillah kebetulan kedua orang tua masih ada, terutama ibu Pak, karena ciri lagu roh makam apa kan? Ridho ilahi. Kok tergopa ya? Ternyata pintar juga ya Bro Andri ini ya. Luar biasa. Wawasannya cukup luas. Lagu Roma Irama juga sampai hafal ya. Termasuk tadi kutipan-kutipan ayat dan juga kutipan-kutipan presiden dari Amerika Serikat ke-16 ya, Abraham Lincoln tadi. Bro Andri, waktu kita semakin malam. Mungkin Rail Lovers juga penasaran. Kan Anda ini adalah calon milenial ya. Tentu kalau calon milenial itu paling tidak mewakili orang-orang milenial, anak-anak muda. Nah, kalau anak-anak muda untuk bisa mengetahui Anda nih ya, ketika Andri mencalonkan diri, bagaimana strategi Bro Andri untuk bisa masuk ke para milenial? Karena pasti orang calon milenial pasti jangkauannya juga anak-anak muda. Iya betul. Apa itu? Bagaimana tuh tanggapannya? Jadi begini Pak Rahmat ya. Artinya ketika Andri mencoba untuk mendekati para pemuda ya tadi itu milenial Pak ya. Karena memang milenial itu khususnya di Sukadala memang membutuhkan sosok seorang pemimpin yang memang kekinian Pak lah. Artinya memang di sekarang kan zamannya industri 4.0 apa ya? Artinya ke digital gitu tuh. Lamun tari masih nom kan rada ngerti artinya diajak ngobrol pun nyambung. Menggunakan strategi digital juga. Digital juga baik gitu Pak. Facebook, WA atau Telegram dan Instagram ya. Gitu. Karena calon milenial, maka strateginya pun pasti menggunakan strategi milenial. Selain barangkali silaturahim secara tatap muka. Gitu. Baik Rail Lovers ya, itu tadi di segmen kedua saya sudah melontarkan pertanyaan-pertanyaan dan sudah juga dijawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Rahmat LDHS dan kita akan lanjutkan setelah jeda iklan yang berikut ini. Nah, Rail Lovers, kita masuk ke segmen pertanyaan ketiga. Tapi Bro Andri, kita ngomong-ngomong panas sekali ya diskusi ini ya. Betul. Waduh, anak panas makin tegang suasananya segalanya. Tapi kita kayaknya perlu ngopi Bro Andri. Perlu ngopi ya. Baik. Soimi, kopi. Iya Pak. Luar biasa. Kita ngopi dulu Bang Andri. Ngopi. Kita ngopi dulu Bro Andri ya. Benar. Ini luar biasa.
pelayan kita ini ya, Ya, di makasih. podcast Ramadeli. Makasih Bang Sohimi Pak ya. Bang Sohimi dia ya, luar biasa ya, sampai miring peci ini, Masya Allah. Pak, Bro Andri pak. iya, Wah calon lurah. calon lurah lagi dites. Boleh nggak ngobrol bentar pak? Wi, nanti dulu, ini wawancaranya belum selesai. Sabar. Aku masuk podcast pak. Iya, sabar, tenang. Habis ini nanti boleh foto-foto bareng juga boleh ya. Minggir dulu, Pak Sohiminya minggir dulu ya. Luar biasa ya. Nah, Memang ngeganggu be. kopi ini kan luar biasa namun Luar sing gawe Mang Sohimi Sohimi. ya. Oh, dan gue Pak. Tapi kan ada sponsor lah kan Pak. Enggak tahu ini ya. Baik ya, Rai Lovers. Karena tadi ada iklan kopi, nggak tahu iklan kopi dari mana. Kita lanjutkan ya Bro Andri ya. Oke, siap Pak. Baik, memasuki segmen ketiga. Bro Andri, kita tahu bahwa baik calon kepala desa, baik anggota dewan, gubernur, bupati, wali kota, bahkan presiden, setiap pencalonan itu kan membutuhkan biaya. Betul. Nah, pertanyaan saya untuk Bro Andri adalah bagaimana dengan pendanaan? Apakah ada, sudah disiapkan, atau seperti apa? Biar Rai Lover semuanya tahu. Waduh, pertanyaan ini agak ngeri-ngeri Apa, sedap. berat? Ngeri-ngeri sedap Pak ya. Tapi kayaknya sudah menjadi kebiasaan Pak ya. Artinya memang lamunana pemilihanku Pak ya. Kan biasanya pembagian surat panggilan Pak ya. Assalamualaikum Je. Ibu kita singgah PPS. Iya, Kan, Pak ya. Iya napa Je? Iki Bu engko bulan iki coblosan Je. Iku wis pasti Pak. Tetakone picis Pak. Waduh. Artinya kita juga tidak menyalahkan mereka masyarakat. Artinya emang udah menjadi budaya. Tinggal bagaimana kita meminimalisirnya Pak ya. Artinya ketika kita mohon maaf Pak ya. Artinya ketika kita mengeluarkan modal besar, terkadang yang ada di pikiran kita ketika kita duduk pasti mikirnya ku balik mana orang aja modalnya ku. Artinya kita Pak ya menyadari betul masalah modal kun Pak ya, masalah picis ku. Artinya memang kita perlu ketika kita bersilaturahmi kan memang butuh bensin, apa beli buat kopinya gitu. Artinya insya Allah makanya Andri juga mohon doanya kepada masyarakat Pak ya. Artinya mudah-mudahan Andri ini disehatkan selalu jasmani rohaninya. Artinya didoakan mudah-mudahan rizkinya lancar dan bertambah. Artinya karena memang segala sesuatu butuh perjuangan Pak ya. Salah satunya di materi itu Pak gitu. Luar biasa sekali ya. Karena memang di tengah-tengah masyarakat sudah terbudaya ya. Tetapi mudah-mudahan dengan calon milenial ini semuanya menjadi teredukasi Ya, betul bahwa sekali. tidak boleh semuanya harus dikaitkan dengan uang. Dengan uang. Bro Andri, masih ada satu pertanyaan berat Oke, untuk Pak. Anda, tapi minum kopinya terlebih dahulu. Oke Ayo. Pak, kita seruput dulu Pak ya. Asik. Bismillahirrahmanirrahim. Rahel Lovers mohon izin ya, karena kita semua berkeringat ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang luar biasa ki kopi ini Mang Sohimi ki lur. Baik Rahel Lovers, ini adalah pertanyaan di penghujung segmen ketiga. Kepada Bro Andri, masih ada di tengah-tengah kita bersama. Bro Andri, ini pertanyaan terakhir. Ya. Jika Anda terpilih, apa pekerjaan pertama yang akan Anda lakukan jika Anda terpilih menjadi kepala desa? Ya, hal pertama yang Anda lakukan apa? Kemudian jika Anda tidak terpilih, apa yang akan Anda lakukan? Ya. Jadi begini Pak ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memantaskan Andri menjadi kepala desa dan masyarakat Sukadalam memberikan amanah kepada Andri, maka hal yang pertama Andri lakukan adalah merealisasikan janji kampanye Andri. Artinya di sini Andri pun tidak bisa panjang lebar memberikan janji-janji juga. Artinya belum bisa memberikan visi dan misi menyampaikan karena memang yang pertama memang belum waktunya Pak ya. Akan tetapi mungkin poinnya salah satu dari tujuan Andri mencalonkan diri itu sekarang kan Pak anggaran dari pemerintah itu Pak ya. Kalau anggaran tahun kemarin itu 70% buat infrastruktur Pak ya, dan 30% buat SDM. Nah sekarang itu dibalik Pak, jadi 70% buat sumber daya manusia dan sumber daya alam, yang 30% buat fisik gitu. Artinya perlu Andri sadari juga di wilayah Sukadalam kebetulan untuk fisik kayaknya
80 sampai 90% hampir kelar Pak ya. Tinggal sekarang pemanfaatan yang 70% buat SDM. Nah, salah satunya PR terbesar Andi tuh masalah UMKM Pak ya. Apa je UMKM ku je kan ya Pak ya. Iki Biasa wong kampung agak kurang pahamnya, yang ibu-ibu yang tua-tua, yang milenial mah enggak saya kira ya. Artinya Lanjut, Bro. artinya perlu disampaikan juga. Jadi kayak misal kayak ku ning kampung kita Pak ya. Ning Maruga aku ya misalkan ibu-ibu neje Arab gawe usaha je kayak ngemping ku. Iku pemerintah desa pun bisa mensupport dana nih Pak, dibantu karo dana sing 70% tadi itu. Makanya memang perlu pemimpin sing bisa ku ngelola duit 70% itu sing dengan baik kon Pak ya. Kon artinya PR terbesar emang pekerjaan sing tak lakukan kun memang ning bidang kun Pak UMKM salah satu. Pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat. Kemudian Ray Loper masih ada satu lagi. Jika ditakdirkan tidak terpilih, apa yang akan Anda lakukan? Ya, memang itu Pak ya. Sebuah Andri menyebutnya bukan pertandingan Pak ya, tapi ke lebih perlombaan. Kenapa Andri menyebut ke lebih ke perlombaan? Kayak 17 Agustus tuh Pak ya. Artinya ada yang diperlombakan merebut satu hadiah, tapi caranya ku bari ngekek-ngekek kun Pak. Jadi orang tegang. Lamun kayak pertandingan ku Pak ya, kayak main bola aja. Ku dibegal saya ku bakal Pak ya. Makanya memang lamun Allah durung memantasakan yang kita, warga swaka dalam belum memberikan amanah itu kepada Andri, maka Andri pun harus menyadari juga Pak ya. Sekarang tinggal kita bagaimana ikhtiar kita. Karena bagaimanapun najan kita usahanya kayak apa baik Pak. Lamun Allah urung nakdiraken iku gati Pak. Aja maning mau kan kita mau orde picis kananku. Tetapi ge ya kun artinya tetap usaha kuduk sing giat karena Allah ge ngadilang usahane Pak. Terus maningan ge Pak ya, lamun usahane wis giat tetapi urung dipantesaken kenang Allah. Lah kita tetap legowo Pak. Legowo dan akan kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat karena memang mau kan sing awal apa Andri ucapakan kan. Andri hadir ning masyarakat, bersilaturahmi ning masyarakat memang sudah kewajiban sesama kita manusia. Adapun memilih dan tidaknya saya kembalikan ke manusianya itu. Karena jangan ditarik ya Pak hari ordemen mah. Orang bakal. Tapi kan tetep ya arane manusia mah diwajibkan enggak usaha kon. Makanya ga jereku sing sikine gubernur Jawa Barat ku Pak ya. Ridwan Kamil ku ngomong aja. Lamun pengen jadi pemimpin iku sing diwakehaken doa. Jadi doane 70%, usahane 30%. Lamun ta sing duwe keputusan kun Allah Subhanahu wa taala ne ora dijaluki jaya. Ya kepreman wong sing duwe ora dijaluki mah konon ku Pak ya. Tapi ya kembali tadi kata Bapak artinya Andi tetap kembali ke masyarakat seperti dan membangun masyarakat. Walaupun tanpa ada sebuah jabatan, Andi tetap mencoba untuk ke masyarakat. Ya, tadi itu khairunas anfa'uhum linnas. Maka dalam hal ini kontestasi Pilkades ini saya juga berharap kepada masyarakat dan terutama buat pendukung Andri juga Pak ya, pendukung, simpatisan dan lain sebagainya. Artinya kita tetap harus mengedepankan etika Pak. Mengedepankan etika, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Karena ya maukanlah judulnya mah Ari Jer Online durung mah ya durung kok. Baik Rahel Lovers, itu adalah pertanyaan terakhir di segmen kita yang ketiga. Sangat luar biasa sekali Rahel Lovers. Dan perlu kita sampaikan bahwa dalam konteks ini sebagai milenial, karena tema di awal sudah saya sampaikan bahwa judulnya adalah mengenal lebih dekat bakal calon kepala desa Bro Andri, calon milenial pada tahun 2021 sampai 2026 kalau nanti menjabat. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam hari ini memberikan pencerahan dan kemudian juga menambah lebih dekat siapa calon-calon nanti yang bisa untuk Anda pilih. Dan salah satu kegiatan malam ini adalah mensosialisasikan calon Bro Andri sebagai calon milenial. Ya gini Pak ya, masih ada lagi? Punten sebelum ditutup podcast ini. Jadi gini Pak ya, artinya di sini Andi juga bukan semata-mata kampanye karena memang belum waktunya juga Pak ya. Di sini Andri hanya mencoba untuk menjelaskan apa sih dari tujuan Andri mencalonkan diri sebagai kepala desa. Artinya bukan kampanye. Artinya Andri juga menyadari Pak ya, ketika
mungkin bakal calon yang lainnya juga hadir di podcastnya Pak Rahmat Heldi, mungkin lebih mantep kayaknya Pak. Jadi pemilih pun lebih bisa, oh si Ama begini, si Bema begini, si Cebem begini. Jadi Andri rasa kontestasi Pilkades ini kembali ke itu Pak, apa namanya, fastabiul khairat. Jadi berlomba-lomba kebaikan gitu Pak. Baik Rahe Lovers ya, sangat luar biasa. Sangat nikmat perbincangan kita pada malam hari ini, tetapi kita dibatasi waktu karena ada tamu yang lain yang juga akan duduk di podcast Rahmat Heldi AS. Bro Andri, saya ucapkan terima kasih. Oke, Pak Rahel. Mudah-mudahan niat Terima baik kasih. dan tulus, mudah-mudahan senantiasa juga diberikan kesehatan badan Iya. dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mohon doanya Pak Rahel. Iya, sip. Sukses buat podcast Rahmat Heldi. Rahmat Heldi. Yo.